Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 60 akan mempresentasikan hasil laporan UAS kami, yaitu UAS Sistem Informasi Manajemen, yang dianggotakan Ronald Raffin dengan NIM 2312-20032, Gibral Firas dengan NIM 2312-20016, dengan Muhammad Fahran Fauzi 2312-20108. Baik, di sini saya akan menjelaskan kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun materi dengan judul SIM dan analisis data atau keputusan. Materi ini membahas peran penting sistem informasi atau yang disebut SIM dalam mendukung proses pengambilan keputusan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data. Pembahasan dalam materi ini meliputi sistem informasi manajemen sebagai Decision Support System atau yang dikenal DSS, pemanfaatan data mining dalam SIM, visualisasi data pada SIM, analisis laporan manajerial berbasis sistem informasi, serta peran SIM dalam intelijen. Topik-topik tersebut disusun untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana data dapat diolah sebagai informasi yang dinilai dan mendukung keputusan manajerial secara efektif dan efisien. Penulis menyadari bahwa materi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga materi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami pentingnya sistem informasi manajemen dalam dunia organisasi dan bisnis modern. Sini kita masuk bab 1, yaitu pendahuluan. Yang poin di bawahnya latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah mengubah cara organisasi dalam mengelola dan menggunakan data. Saat ini, data tidak hanya disimpan sebagai arsip, tetapi juga dianggap sebagai aset penting dalam membuat keputusan. Sistem informasi manajemen hadir sebagai jawaban untuk mengelola data secara rapi, sehingga bisa menghasilkan informasi yang benar, relevan, dan tepat waktu bagi para manajer. Dalam penerapannya, SIM tidak hanya digunakan untuk mencatat data, tetapi juga sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan atau disebut Decision Support System atau DSS tadi. Bantuan teknologi seperti data mining, visualisasi data, dan bisnis intelligence memungkinkan SIM mengolah data dalam jumlah besar, menjadi informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk analisis manajerial. Hal ini sangat penting karena manajer harus dapat membuat keputusan yang tepat dan cepat di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Penggunaan data mining dalam SIM memungkinkan organisasi menemukan pola, tren, dan hubungan tersembunyi dalam data. Sementara itu, visualisasi data membantu menyajikan informasi dalam bentuk grafik, diagram, dan dashboard yang lebih mudah dipahami. Laporan manajerial yang berbasis sistem informasi juga menjadi dasar penting dalam mengevaluasi kinerja dan merencanakan strategi masa depan. Oleh karena itu, pembahasan tentang SIM dan analisis data keputusan yang sangat relevan untuk memahami bagaimana teknologi informasi mendukung proses pengambilan keputusan dan organisasi. Yang masuk kedua, rumusan masalah. Berikut rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1. Bagaimana peran sistem informasi manajemen sebagai Decision Support System atau DSS. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan data mining dalam sistem informasi manajemen. Yang ketiga, bagaimana peran visualisasi data dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang keempat, bagaimana analisis laporan manajerial berbasis sistem informasi dilakukan. Yang kelima, bagaimana peran sistem informasi manajemen dalam mendukung bisnis intelligence. Poin yang berikutnya, tujuan penulisan.
Tujuan dari penyelesaian ini adalah menjelaskan konsep sistem informasi manajemen sebagai decision support system. Yang kedua, mengetahui cara pemanfaatan data mining dalam sistem informasi manajemen. Yang ketiga, memahami pentingnya visualisasi data dalam menyanyikan informasi manajerial. Yang keempat, menjelaskan proses analisis laporan manajerial berbasis sistem informasi. Yang kelima, menjelaskan peran sistem informasi manajemen dalam mendukung bisnis intelligence untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, di sini akan dilanjutkan kawan saya yang bernama Muhammad Farhan Fauzi. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, peran SIM sebagai DSS. Sistem Informasi Manajemen atau disebut dengan SIM bekerja sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS yang terpadu, membantu manajer mengambil keputusan secara sistematis, rasional, dan berbasis data. SIM mengumpulkan data operasional dari berbagai bagian perusahaan, seperti keuangan, pemasaran, produksi, logistik, dan SDM. Lalu memproses data tersebut menjadi informasi yang berguna. Informasi ini disajikan dalam berbagai bentuk, seperti laporan rutin, laporan khusus, peta grafis, dan analisis tren yang membantu manajer memahami situasi organisasi yang secara menyeluruh. Dengan SIM, manajer bisa mengambil keputusan untuk masalah yang terstruktur, semi-struktur atau tidak terstruktur dengan lebih efektif. Sebagai sistem pendukung pengambil keputusan, SIM tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menyediakan alat untuk menganalisis berbagai pilihan keputusan. SIM memiliki fitur seperti analisis what if, simulasi berbagai skenario, perhitungan matematika untuk mengoptimalkan sumber daya, serta kemampuan prediksi berdasarkan data sebelumnya. Fitur ini memungkinkan manajer menguji berbagai masukan, membandingkan dampak setiap pilihan keputusan, serta memilih solusi terbaik dalam keputusan diimplementasikan. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada intuisi atau pengalaman pribadi, tetapi lebih berdasarkan data yang objektif dan terukur. Setelah itu, selain membantu dalam pengambilan keputusan operasional dan taktis, SIM juga berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis jangka panjang. Informasi dari SIM digunakan untuk menganalisis kinerja organisasi, mengevaluasi pencapaian target, serta merencanakan strategi bisnis di masa depan. Dengan mengintegrasikan data internal dan eksternal, SIM membantu manajemen mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan permintaan pasar, persaingan, dan kondisi ekonomi. Dalam jangka panjang, penggunaan SIM sebagai DSS memberikan manfaat besar bagi organisasi, terutama meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Proses analisis yang sebelumnya memakan waktu beberapa hari dapat diselesaikan dalam beberapa menit, karena data sudah terpadu dalam satu sistem. SIM juga mengurangi kesalahan akibat faktor manusia melalui otomatisasi dan standarisasi pengolahan data, serta meningkatkan kerjasama antar bagian karena menyediakan informasi yang konsisten dan mudah diakses. Dengan kemampuan ini, organisasi bisa merespon perubahan bisnis yang cepat dan tepat, sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, pemanfaatan data mining dalam sistem informasi manajemen. Pemanfaatan data mining dalam sistem informasi manajemen mengutamakan proses menemukan pengetahuan dari kumpulan data yang besar dan beragam, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, objektif, dan tepat sasaran. Data mining memberi kemampuan pada SIM untuk tidak hanya menyimpan dan mengelola data, tetapi juga menganalisis data secara lebih mendalam. Dalam penerapannya, data mining menggunakan berbagai algoritma dan metode analisis. Contohnya yaitu algoritma a priori digunakan untuk menemukan hubungan antar produk dalam data transaksi, seperti produk yang sering dibeli bersama yang dapat membantu manajemen dalam menentukan strategi pengemasan dan promosi. Setelahnya, metode K-means digunakan untuk pengelompokan data berdasarkan ciri yang sama, seperti dalam pengelompokan pelanggan atau nasabah berdasarkan perilaku dan risiko. Sementara itu, algoritma C4.5 digunakan untuk mengklasifikasikan dan memprediksi hal seperti risiko keterlambatan pembayaran, tingkat kelulusan mahasiswa, atau karakteristik penggunaan layanan tertentu.
Penggunaan teknik-teknik ini membuat SIM tidak hanya menjelaskan data, tetapi juga bisa memprediksi dan memberi rekomendasi. Data mining berperan sebagai bagian dari analisis dilanjutkan di atas sistem informasi manajemen konvensional. Hal ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah proses knowledge discovery in database atau disebut dengan KDD, yaitu pemilihan data, pembersihan data untuk menghilangkan kesalahan atau data yang berulang, transformasi data sesuai kebutuhan, proses penemuan pola, evaluasi hasil, serta penyajian sistem informasi dalam bentuk yang mudah dipahami. Di Indonesia, data mining dalam SIM telah banyak diterapkan, terutama di sektor retail dan pendidikan, misalnya perusahaan retail seperti K3 Mart atau PT. Setelah itu, manfaat utama data mining dalam SIM adalah peningkatan efisiensi operasional serta kualitas pengambilan keputusan melalui analisis data secara otomatis atau real time. Yang berikutnya, visualisasi data untuk keputusan manajerial. Visualisasi data memainkan peran penting dalam membantu manajer membantu keputusan karena mampu mengubah data yang rumit dan banyak menjadi informasi yang lebih mudah dipahami secara visual. Dengan menampilkan data dalam bentuk grafik, diagram, peta, atau dashboard interaktif, manajer bisa melihat pola, tren, perbandingan, serta masalah yang sulit dikenali jika hanya dilihat dalam bentuk angka atau tabel. Dengan visualisasi yang tepat, manajer bisa memahami situasi organisasi lebih cepat dan lebih lengkap, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan efisien. Dalam sistem informasi manajemen atau SIM, visualisasi data mendukung analisis langsung terhadap indikator kinerja, utama seperti penjualan, produktivitas karyawan, efisiensi operasional, dan data lokasi. Menggunakan alat visualisasi seperti Power BI atau Looker Studio yang mempercepat proses penyusunan laporan dan analisis, bahkan mengurangi waktu sehingga sekitar 60%. Visualisasi data tidak hanya membantu analisis internal, tetapi juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar pihak terkait. Tampilan data yang interaktif dan mudah diakses membuat manajer, staf, dan pihak lain memiliki kesamaan pemahaman terhadap kondisi dan kinerja organisasi. Poin selanjutnya akan analisis laporan manajerial berbasis sistem informasi. Analisis laporan manajerial berbasis sistem informasi dilakukan dengan cara yang terstruktur, mulai dari mengumpulkan data secara otomatis melalui SIM, kemudian mengubah data tersebut menggunakan ETL atau Extract, Transform, dan Load, hingga melakukan analisis dengan OLAP untuk mendapatkan wawasan cepat yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Tahapan utama mencakup menentukan kebutuhan manajemen, menggabungkan data dari berbagai sumber seperti data penjualan dan absensi karyawan, membersihkan data agar tetap akurat, mengelompokkan data berdasarkan waktu atau kategori tertentu, serta menampilkan hasilnya melalui dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna melihat detail lebih dalam dari ringkasan awal. Proses ini seringkali menggunakan pendekatan pengembangan sistem seperti phase atau waterfall, di mana laporan bisa dihasilkan secara real time, misalnya dari 5-7 hari hanya menjadi 1-2 hari di lingkungan militer. Analisis ini sering menggabungkan teknik peramalan seperti metode tren bebas untuk memperkirakan penjualan di masa depan berdasarkan pola data masa lalu, terutama pada sistem berbasis web yang memproses data transaksi dari toko besi atau apotek secara otomatis. Dalam dunia kerja nyata, analisis laporan manajemen juga mencakup perbandingan antara angka aktual dan anggaran, perhitungan titik impas, serta perhitungan ROI yang dilakukan secara otomatis melalui Visual Basic Application di lingkungan toko retail atau hotel. Selanjutnya, sistem informasi manajemen dalam bisnis intelligence. Sistem informasi manajemen atau SIM berperan sebagai dasar penting dalam Business Intelligence atau BI karena menyediakan data yang terorganisasi, terintegrasi, dan dapat diakses secara real time dari berbagai aktivitas bisnis untuk dilakukan analisis yang mendalam.
SIM mengumpulkan data transaksi melalui database yang terpusat, kemudian memproses data tersebut dengan metode ETL, Extract, Transform, Load, untuk membersihkan dan mengubah datanya agar siap digunakan. Selanjutnya, data tersebut disimpan di data warehouse yang menjadi sumber daya utama bagi berbagai alat BI seperti OLED, dashboard Power BI, atau model prediktif. Dalam praktiknya SIM mendukung business intelligence atau BI melalui perencanaan, pengendalian, dan koordinasi dengan memprediksi tren, memantau KPI, serta mengintegrasikan informasi antar departemen. Penerapan SIM terbukti meningkatkan efisiensi operasional seperti pada BUMDes Kerinci hingga 30-50%, serta mendukung keputusan klinis di sektor kesehatan melalui IMRS. Integrasi SIM dan BI menghasilkan wawasan strategis sehingga kualitas data harus dijaga untuk mencegah garbage in garbage out. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ronald Raffin. Oke, saya akan lanjut menjelaskan bab 3 penutupan. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas, bisa disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen atau SIM memainkan peran yang sangat penting dalam membantu proses pengambilan keputusan bagi para manajer. SIM tidak hanya berfungsi sebagai sistem yang hanya mencatat data, tetapi juga sebagai decision support system yang mampu memproses data menjadi informasi yang relevan, akurat, dan diberikan tepat waktu kepada manajemen. Menggunakan teknik data mining dalam SIM memungkinkan sebuah organisasi untuk menemukan pola, tren, dan hubungan tersembunyi dalam data, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan berdasarkan data. Di samping itu, visualisasi data membantu menyampaikan informasi yang kompleks dalam bentuk grafik dan dashboard yang lebih mudah dipahami, sehingga mempercepat proses analisis dan meningkatkan komunikasi antar tim manajemen. Analisis laporan manajerial yang didukung oleh sistem informasi juga menjadi alat penting dalam mengevaluasi kinerja organisasi, mengenali masalah yang ada, serta merencanakan strategi masa depan. Kombinasi SIM dengan business intelligence semakin memperkuat kemampuan organisasi dalam menghasilkan wawasan strategis yang mendukung daya saing dan keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, penerapan SIM yang besar dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas keputusan, serta peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir ada saran. Agar sistem informasi manajemen bisa bekerja dengan baik, organisasi harus memperhatikan kualitas dan konsistensi data yang digunakan. Teknologi pendukung seperti data mining, visualisasi data, dan business intelligence juga perlu dikembangkan terus-menerus agar sistem bisa sesuai dengan kebutuhan manajemen yang selalu berkembang. Selain itu, kemampuan SDM dalam mengelola dan menggunakan sistem informasi sangat penting agar informasi yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan. Untuk penelitian lebih lanjut, pembahasan tentang SIM dan analisis data diharapkan disertai dengan studi kasus yang lebih dalam agar bisa menggambarkan penerapan nyata di berbagai bidang organisasi. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.